Hai, jumpa lagi di Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat ketupat yang direbus hanya 12 menit saja, atau yang biasa dikenal dengan ketupat metode 5-30-7, yang pastinya bisa menghemat gas ya, dan hasilnya juga maksimal. Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, ini saya pakai 4 cup beras pulen ya, yang sudah direndam sebelumnya dan juga sudah dicuci bersih ya. Kemudian direndam selama 30 menit. Setelah direndam, ditiriskan. Dan ini ada kulit ketupatnya. Ini juga direndam dulu selama 15 menit supaya hasilnya nanti bagus, ketupatnya bersih. Jadi direndam dulu ya kulitnya. Nah, ini tadi kulitnya sudah direndam 15 menit dan kita tiriskan tadi airnya. Nah, ini mau kita isi ketupatnya dengan beras. Cara mengisinya seperti ini ya. Dibuka ujungnya. Seperti ini caranya, kita tarik. Kemudian ini ada lubang, bisa kita masukkan beras. Ini karena saya memakai beras yang pulen, jadi kita isinya hampir penuh ya, atau 3/4. Jadi dia ini setengah, jadi kita lebihkan sedikit. Nah, 3/4 seperti ini. Untuk beras pulen, kalau berasnya pera cukup setengah saja ya, setengah dari kulit ketupatnya. Kalau beras pulen 3/4 dari kulit ketupatnya. Nah, seperti ini 3/4. Setengah lebih sedikit, jadi 3/4. Karena kalau beras pulen isinya kurang banyak, nanti bisa-bisa isinya itu tidak padat ya, tidak bagus. Nanti dia bisa lembek ketupatnya, jadi kurang bagus hasilnya. Kalau berasnya pera, dia jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti terlalu padat, hasilnya kurang bagus. Jadi seperti masih berbentuk tekstur nasinya. Nah, kalau sudah kita tarik rapikan kulitnya, ujungnya kita gunting. Kemudian ini kita selipkan, caranya seperti ini, diselipkan, dan yang satunya kita selipkan lagi di sebelahnya seperti ini. Nah, jadi rapi kulit ketupatnya seperti ini ya. Nah, isinya seperti ini 3/4 penuhnya, ini setengah dan naik ke atas sedikit 3/4. Oke, kita isi lagi seperti tadi caranya. Dari bawah kita buka. Pastikan isinya sampai 3/4 ya. Karena kalau kurang pas, teksturnya kurang bagus. Kalau beras pulen diisi sebanyak 3/4 itu pas, jadi hasil ketupatnya nanti padat, bagus, tidak keras dan juga tidak lembek. Nah, seperti ini kita bersihkan dulu. Ini masih setengah ya, ini saya isi lagi. Ini untuk 4 cup beras, jadinya sekitar 8-9 kulit ketupat ya. Jadi kalau mau bikin lebih dari 8 atau 9 bisa pakai lebih dari 4 cup. Nah, seperti ini caranya. Jadi jangan sampai dia kurang banyak atau terlalu penuh. Dari isian ketupat ini bisa menentukan hasilnya, bagaimana teksturnya nanti bagus atau tidak ya. Jadi harus pas, dan caranya seperti ini lagi, kita tarik, rapikan supaya hasil ketupatnya rapi. Nah, 3/4 seperti ini. Ujungnya kita gunting, lalu kita selipkan lagi di tiap ujungnya ini. Jadi hasilnya rapi, cantik, bersih. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini semua sudah jadi, sudah saya isi, siap direbus ya. Nah, caranya kita satukan tiap helai daunnya ini, yang panjang ini, supaya
nanti memudahkan kita memegangnya. Jadi kita satukan, diikat. Nah, ini kemudian kita ikat jadi satu. Diikat seperti ini ya. Jadi mudah untuk memegangnya. Ini kita masukkan dalam air setengah sendok makan garam. Tips supaya ketupat tidak cepat basi, jadi ditambahkan dengan garam sebanyak 1,5 sendok makan saja. Dan kita masukkan 1 lembar daun pandan, tidak pakai juga tidak apa, cuman supaya hasil ketupatnya wangi. Sebelumnya air sudah kita didihkan dulu. Dalam keadaan mendidih, masukkan ketupatnya, pastikan terendam semua ke dasar air ya, jadi tidak ada yang mengambang di atas permukaan airnya, supaya ketupatnya matang merata. Nah, ini kita rebus selama 5 menit. Jadi untuk merebus pertama selama 5 menit, pastikan panci tertutup rapat dan kita tunggu sampai 5 menit. Dan setelah 5 menit, api kita matikan dan jangan dibuka dulu tutupnya, tunggu sampai 30 menit. Dan untuk memastikan tutupnya tertutup rapat, bisa digunakan alat apa saja sebagai pemberat. Di sini contohnya saya memakai gagang ulekan supaya memastikan tidak banyak uap yang keluar. Setelah 30 menit, kita nyalakan lagi kompornya, kemudian kita rebus lagi selama 7 menit ke depan. Ini saya ganti tutup pancinya dengan yang kaca karena supaya kelihatan sampai air mendidih. Nah, karena kalau air sudah mendidih baru kita mulai penghitungan 7 menit ke depannya. Jadi kalau air belum mendidih jangan dimulai hitung dulu waktunya. Setelah 7 menit kita matikan apinya dan jangan diangkat dulu ketupatnya, diamkan dulu selama 30 menit ke depan. Dan ini pastikan tertutup rapat, jadi supaya tidak banyak uap yang keluar. Nah, ini tadi saya ganti tutupnya biar benar-benar rapat. Nah, ini setelah 30 menit ya. Jadi airnya ini masih dalam keadaan panas, ini airnya. Jangan sampai airnya keburu dingin karena nanti ketupat bisa basi. Jadi diangkat dalam keadaan masih panas ini. Nah, kita taruh di wadah yang berlubang supaya airnya menetes keluar. Jadi ketupatnya bisa kering. Ini setelah ketupat yang sudah saya keringkan atau diangin-anginkan dulu. Jadi hasilnya ini sudah kering, bagus. Cantik ya, warnanya juga tidak merah. Warna kulitnya bagus karena tadi kulitnya kita rendam dulu selama 15 menit ya. Jadi bersih ketupatnya, padat. Nah, ini kita taruh di wadah. Kemudian saya mau coba lihat dalamnya. Saya juga penasaran nih dengan metode 537 ini apakah bisa membuat ketupat dengan hasil yang bagus. Kita lihat ya. Kita belah ketupatnya. Nah, ini dia hasilnya. Cantik kan? Mulus sekali. Padat bentuknya dan juga dia tidak lembek, tidak terlalu keras. Pokoknya pas deh. Ternyata metode 537 ini cukup mudah ya untuk membuat ketupat, bisa menghemat gas, tapi hasilnya juga tetap maksimal loh. Nah, ini mau saya coba potong. Kita lihat kalau dipotong-potong apakah dia hancur. Ternyata bagus ya, tidak hancur hasilnya. Teksturnya sangat bagus. Nah, seperti ini. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba membuat ketupat dengan metode 537 ini, bisa dicoba ya. Asalkan diikuti langkah-langkahnya dengan benar. Pasti hasilnya bisa maksimal seperti saya ini. Nah, ini tinggal ditambah dengan kuah opor, dengan rendang, sate, atau lainnya. Siap dinikmati saat lebaran nanti. Nih, hasilnya bagus kan? Tanpa harus berlama-lama dan tanpa harus memboroskan gas. Bisa jadi ketupat sebagus ini. Dan rasanya juga dia jadi gurih ya karena ditambahkan dengan sedikit garam. Dan ini saya coba diamkan, saya buat malam dan besoknya sampai malam lagi masih tidak basi tanpa harus dihangatkan. Ketupatnya masih bagus dan baunya juga harum karena memakai pandan. Pokoknya ini bagus sekali deh. Rasanya sangat enak. Cocok untuk dipadukan dengan sayur opor dan lain-lain. Nah, silahkan dicoba resepnya ya.
Dengan metode 537 ini bisa menghasilkan ketupat yang cantik seperti ini, tidak harus memboroskan gas dan menghemat waktu tentunya. Silahkan dicoba resepnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy!